Hai gengs, balik lagi nih sama Minsai di channel MW Movie. Minsai bakal nyeritain film yang berjudul Paper Tiger yang rilis tahun 2020. Tapi sebelumnya Minsai ingatkan lagi untuk ngedukung channel Minsai ini dengan cara subscribe. Dan Minsai ucapin terima kasih yang sudah setia dan sudah subscribe dengan channel Minsai. Di awal film, di kegelapannya kota, ada seorang pria yang berjalan dengan tertatih-tatih. Tapi dia bangkit untuk melawan seseorang yang menyerangnya. Pria yang tertatih itu pun kalah dan mati. Film pun dimulai dari sini. Di sebuah rumah ada beberapa remaja yang sedang berlatih kungfu dan mereka langsung diajari Sifu, yaitu guru mereka, teknik-teknik dalam kungfu. Tapi dalam pembelajaran itu ada murid yang terluka. Kungfu pun sebisanya untuk mengobati dia. Dan si Sifu juga menunjukkan beberapa luka yang dipunya sebagai pemacu pembelajaran dalam kungfu untuk mereka. Beberapa tahun berganti, murid remaja itu sudah dewasa dan mereka diajak Sifu mereka untuk mengambil sumpah kesetiaan dengan mencap tangan mereka sehingga mereka mempunyai tanda dari perguruan mereka. Mereka mengabadikan momen-momen tersebut melalui vlog dan foto. Hari berganti, tahun berganti. Remaja itu kini sudah berkeluarga. Salah satu dari mereka sedang terburu-buru menjemput anaknya karena hari itu jadwalnya bersama anaknya. Dalam perjalanan, anak itu bertanya pada ayahnya tentang apakah ayahnya bisa kungfu. Dan si ayah menjawab, itu sudah lama sekali. Sang ayah juga menceritakan Sifu atau yaitu gurunya. Si anak mohon pada ayahnya dalam obrolan itu untuk dilatih kungfu atau dikenal dengan nama kungfu. Namun sang ayah memberi petua pada anaknya bahwa tidak semua kejadian yang dihadapi bisa diselesaikan dengan kekerasan, tapi dengan mengendalikan diri. Karena kesibukan sang ayah, anak ini tidak jadi diajak pergi ke taman bermain sesuai keinginannya. Dia pun juga diajak ayahnya bertemu teman lama. Di sana mereka mengobrol sampai saat paginya, waktunya Denny mengantar anaknya bertemu ibunya. Karena Denny dan istrinya ini pisah ya geng, jadi si Denny hanya punya waktu sama anaknya pas weekend aja. Setelah mengantar anaknya, Denny dan Hasing yaitu temannya pergi ke rumah duka. Dan di sana dia ditanya, kemana teman satunya lagi? Mereka pun menjawab dia sibuk. Denny dan Hasing memberi penghormatan pada Sifunya yang pernah mengajarinya pada saat remaja. Dari acara tadi di rumah duka, Hasing dan temannya diajak teman Sifu ke rumahnya. Di sana diceritakan perjalanan hidupnya Sifu. Denny pun memberi keputusan untuk sementara menaruh abu gurunya di tempat Sifu Wang, meski Sifu Wang dan gurunya berbeda aliran. Sebelum pergi, Denny dan Hasing ditanya murid Sifu Wang, apakah mereka tidak ingin melanjutkan perguruan Sifunya, biar tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai murid ahli Sifunya, dan juga apakah mereka tidak ingin tahu penyebab malam kematian Sifunya. Denny dan Hasing ke TKP di mana Sifunya meninggal. Denny menyimpulkan dengan rasional, tapi tiba-tiba ada pemuda keluar merokok dan melempar rokoknya ke Denny dan Hasing. Mereka berdua mencoba untuk mengejar, tapi kemampuan mereka sudah tak seperti zaman muda dulu. Denny dan Hasing berniat menemui temannya satu lagi. Saat di sana, Hasing membuat kekacauan dengan mengatakan bahwa teknik kungfu yang diajarkan salah. Dan Pak Tua ingin tahu yang diajarkan salah, maka Hasing diminta menunjukkan yang benar. Karena kaki Hasing sakit dan dalam kondisi terluka, dia dibuat bahan cemoohan, bahkan akan dikeroyok muridnya Pak Tua. Tapi teman yang mereka cari segera keluar dan mengendalikan suasana di sana. Mereka bertiga pun minum di sebuah bar dan Hasing nyeletuk bahwa 3 macan telah kembali. Mereka pun ngobrol yang terjadi selama ini. Kenapa Denny dan temannya ini bersih tegang. Dan Hasing pun mencairkan suasana dan mengajak temannya untuk mencari tahu masalah kematian Sifunya. Karena Sifunya telah salah mengajar anak-anak yang berandalan. Mereka pun sampai ke tempat anak berandalan yang sudah mempunyai kemampuan kungfu tinggi.
Danny dan kedua temannya langsung disambut dengan ketiga anak berandalan itu dengan nama Tiga Macan Si Fucheng. Mereka ngedebatin masalah Si Fucheng, yaitu guru mereka. Danny pun beradu argumen dengan bocah tengil itu. Jika bocah itu bisa ngalahin Danny dan tiga temannya, maka mereka boleh pakai nama Tiga Macan. Dan Danny menyerukan tidak akan ingkar dalam pertarungan itu. Danny mengingat kata-kata gurunya, bahwa kungfu tanpa penghormatan hanyalah sebuah perkelahian. Dan mereka pun memulai bertarung. Sayangnya Danny kalah, karena kalah di umur dan dia juga sudah lama berhenti dari ilmu kungfu. Kini giliran Hasing. Dia nyerang itu bocah tengil walaupun kakinya sakit. Dan Hasing pun menang lawan tuh bocah. Seri ini sekarang skornya. Giliran si Jim ngelawan satu lagi bocah tengil. Jim pun segera melawan dan melumpuhkannya. Tapi Hasing disuruh Danny untuk membuat sadar si bocah tengil dari pingsannya. Setelah perlawanan Tiga Macan dan tiga bocah tengil, mereka duduk bersama. Mereka ngobrolin gimana bertemunya tiga bocah tengil dengan si Fucheng. Dan Danny pun meminta agar bocah tengil menghapus foto-foto si Fucheng dan Danny menegaskan bahwa hanya Tiga Macanlah murid terakhir si Fucheng. Tiga Macan ngobrol di rumah Danny tentang tim mereka, juga tentang menemui si Fu Wong, dan mengenai cara kerja tubuh mereka yang sudah melambat di usia tua. Mereka membandingkannya dengan si Fucheng yang tak bisa menua dengan usianya, bahkan cara kerja tubuhnya. Jim dan Hasing asik ngobrol saat sarapan. Mereka ngebahas banyak hal, bahkan ngebahas tentang ilmu kungfu Sifu mereka yang sangat rahasia, yaitu kungfu jari beracun. Saat Jim bertanya apakah ilmu itu ada pada Hasing, Hasing pun menjawab bahwa setiap pria kungfu mereka menyimpan rahasianya masing-masing. Hasing pun sangat sedih jika harus mengingat bagaimana Sifunya yang disayang meninggal. Sementara itu Danny dalam gudang di rumahnya, dia memacu kembali keahliannya dalam berkungfu. Dia latihan dengan sangat gigih. Di hari berikutnya, datanglah mereka semua ke tempat Charter, murid si Fu Wong. Di sana saat ngobrol, Danny diejek oleh Charter karena kalah dalam melawan bocah. Kenapa Charter bisa tahu? Charter menjawab bahwa dia tahu dari internet. Si bocah tengil ngupload fotonya Danny saat terkapar. Dalam obrolan itu si Tiga Macan minta penjelasan Charter apakah Charter yang ngajarin tiga bocah tengil. Tapi Charter mengelak jawabannya. Karena Charter terus-terusan mengejek Danny yang semakin kehilangan keahliannya, mereka pun pamit pergi. Tapi Charter mengatakan bahwa mereka bukanlah satu-satunya murid terakhir si Fucheng, melainkan si Fucheng melatih dan mengangkat Beimo sebagai murid terakhirnya. Charter menantang Tiga Macan untuk melawannya, yang hanya seorang diri. Malah direspon ketawa oleh ketiganya. Charter begitu sombong dan merasa sangat mudah mengalahkan Tiga Macan. Karena Tiga Macan tak terima oleh perkataan Charter, mereka pun memutuskan untuk bertarung. Jim dapat giliran pertama melawan Charter. Charter mengejek Jim dengan gerakan-gerakan yang ditunjukkan Charter. Dan yang terjadi, Jim kalah melawan Charter. Hasing pun membantu Jim untuk sadar dari pingsannya. Kini giliran Hasing melawan Charter. Charter dengan sombong mengatakan agar mengambil senjata untuk melawannya. Dan sudah ketebak kalah kemampuannya melawan Charter. Giliran Danny sekarang melawan Charter. Danny pun juga kalah melawan Charter. Kalah kemampuan juga karena juga kalah umur. Danny pingsan, begitu sadar dia sudah diobati sama si Fu Wong dengan penuh jarum akupuntur di badannya. Sang Sifu menggerutu pada Charter bahwa dia tak sekuat itu, tapi Charter membela dirinya bahwa dialah yang paling kuat. Danny bertanya tentang murid terakhir si Fucheng ke si Fu Wong. Namun, si Fu Wong menjawab bahwa merekalah murid terakhirnya. Tapi di sini Charter menyela pembicaraan dan menceritakan yang diketahuinya dari si Fucheng. Tiga Macan hendak mencari murid terakhir ini. Jim pun mengetahui bahwa mereka ini semacam kelompok mafia yang menyamar.
Mereka pulang dan nyembuhin badan mereka di rumah Danny. Sambil ngomongin rasa sakit yang diakibatkan perkelahian tadi, mereka mengobati luka mereka, melihat kembali vlog di perguruan si Fu Cheng dulu saat mereka masih remaja. Mereka bertiga begitu terhanyut dalam kenangan yang mereka tonton di vlog mereka. Di hari berikutnya, mereka bertiga mulailah mencari Binemo dan sampailah mereka pada tempat di mana semua orang-orang yang sedang berlatih bela diri. Di sana mereka bingung harus nemuin siapa dan bertanya sama siapa. Tapi tiba-tiba Hasing dan Jim mendengar suara pukulan yang sangat tepat. Mereka memperhatikan orang itu, kemudian mengikutinya. Dan sampailah orang yang diikuti mereka di sebuah restoran. Dia pun juga sedang memperhatikan sekelompok orang di restoran itu. Hasing mengikutinya dan memata-matainya sampai ke toilet. Hasing terkejut dengan kemampuan pergerakan jarinya saat menepuk orang. Saat Hasing kembali pada teman-temannya, dia menyaksikan orang yang ditepuk ini langsung meninggal, dan Danny langsung bilang bahwa itulah jari beracun. 3 macan langsung nyamperin orang tersebut, dan Hasing menanyai di mana belajar keahlian jarinya. Dia pun langsung mengenali mereka sebagai murid si Fu Cheng, dan pria itulah yang mereka cari, yaitu Binemo, yang mempunyai tanda klan di tangannya juga seperti dengan Ching atau Danny. Binemo pergi meninggalkan mereka, tapi sebelumnya Binemo mengajak ketemu mereka di dermaga Chinatown. Mereka bertiga lagi ngobrolin untuk hadepin Binemo. Secara mereka kalah di umur dan skill kan ya. Di sini Danny jujur masalahnya dengan Gong Fu, yaitu si Fu Cheng. Dan Danny tidak ingin terlibat lagi di sini. Dasing pergi meninggalkan 2 temannya yang tidak mau menemui Binemo. Danny jemput anaknya, tapi Doi kaget. Anaknya digebukin sama teman-temannya. Danny langsung ngebawa anaknya untuk makan dan membersihkan lukanya. Banyak obrolan yang disampaikan ayah dan anak ini. Bahkan dalam obrolan tersebut, ada yang membuka pikiran Danny. Hasing menemui Binemo seorang diri. Hasing yang penuh luka digeletakkan di depan perguruan charter. Saat Danny mengantarkan anaknya pulang, mereka jelasin apa yang terjadi pada si anak ke mantan istrinya. Charter segera ngasih kabar ke Danny tentang keadaan Hasing. Danny dan Jim pun datang ke tempat charter melihat keadaan Hasing. Danny pun membuat keputusan untuk melawan Binemo. Dia dapatkan dukungan dari charter dan isifunya. Akhirnya charter nggak nyebelin ya geng. Danny pun sebelum berangkat minta restu pada foto gurunya, dan dia mengucapkan sumpah setia yang dia ucapkan dulu ke gurunya. Dalam perjalanan, Danny menelpon mantan istrinya untuk berbicara pada anak mereka. Dalam sambungan telepon itu, Danny menyampaikan banyak petuah kepada Ed. Bahkan Danny ngajarin Ed untuk membela diri dengan kekuatannya sendiri. Sampailah Danny dan Jim di tempat Binemo. Setelah saling melemparkan salam hormat, Binemo jelasin aturan main perkelahian itu, dan langsung disetujui Danny. Mereka pun bertarung. Diawali dengan Danny kalah, tapi dia tetap gigih melawan Binemo. Karena Danny diserang dan kalah terus dari Binemo, dia pun akhirnya ngeluarin jurus tangan 8. Perkelahian pun sangat sengit antara jurus tangan 8 dan jari racun. Akhirnya Danny mampu mengalahkan Binemo, si jari racun. Hari pun berganti. Jim dengan teknik bela dirinya mengajarkan teknik kungfu yang benar. Hasing pun membuka praktek pengobatan. Mereka bertiga makan bersama di restoran yang pernah ngehina mereka, tapi sekarang malah menjamu mereka karena mereka dikenal dengan nama 3 macan. Abu dari si Fu Cheng berada di rumah Danny. Kini Danny pun ngajarin anaknya berkarate sambil didokumentasikan. Sang guru pun akan bangga pada Danny dan teman-temannya. Cerita pun tamat.